Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei calon presiden potensial di 2024 yang akan datang. Dan ini hasil survei dari SMRC, teman, mengejutkan. Nama Anas Urbaningrum ini masuk dalam radar calon presiden di Pilpres 2024. Walaupun ini persentasenya rendah, namun bisa mengalahkan suara dari Puan Maharani maupun Surya Paloh. Itulah hebatnya seorang Anas Urbaningrum. Padahal beliaunya ini kemarin dipenjara selama 8 tahun karena terlibat kasus korupsi Hambalang. Namun demikian, kalau kita lihat peta kekuatan Anas ternyata masih diperhitungkan di perpolitikan di Indonesia. Buktinya Anas masuk dalam jajaran calon presiden dan bisa mengungguli suara Puan Maharani dan Surya Paloh. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari tribunnews.com. Nama Anas Urbaningrum masuk daftar capres survei SMRC, ungguli Puan Maharani dan Surya Paloh. Nama ex terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum masuk dalam daftar calon presiden Capres 2024 dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting SMRC periode April 2023. Dalam format survei terbuka, responden ditanya siapa yang akan mereka pilih sebagai Presiden RI jika pemilihan Presiden Pilpres digelar saat ini. Hasilnya, Anas Urbaningrum berada di peringkat 12 dengan elektabilitas 0,3%. Meski termasuk kecil, elektabilitas Anas Urbaningrum ini melebihi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dikutip dari resmi SMRC, Puan Maharani berada di urutan 15 dengan elektabilitas 0,1%. Sementara Surya Paloh tepat di bawah Anas Urbaningrum dengan elektabilitas 0,2%. Di urutan pertama, nama Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah masih unggul dengan elektabilitas 16,5%, meski menurun buntut penolakannya terhadap timnas Israel. Lalu diusul oleh Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan 16,3% dan Anies Baswedan dengan 9,8%. Dalam survei dengan format terbuka ini masih ada 42,2% responden yang tidak menyebutkan pilihannya secara spontan. Survei SMRC ini dilakukan pada 11-14 April 2023 menggunakan metode Random Digit Dialing atau RDD terhadap 1.216 responden. Margin of error diperkirakan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Berikut daftar elektabilitas Capres survei SMRC April 2023 menggunakan format terbuka 15 besar. Ganjar Pranowo dengan 16,5%, Prabowo Subianto 16,3%, Anies Baswedan dengan 9,8%, Joko Widodo 9,2%, Ridwan Kamil 1,6%, Muhaimin Iskandar 0,7%, Agus Harimurti Yudhoyono AHY 0,6%, Erick Thohir 0,5%, Mahfud MD 0,4%, Sandiaga Uno 0,3%. 11 Erlangga Hartarto 0,3%, Anas Urbaningrum 0,3%, Surya Paloh 0,2%, Basuki Cahayapurnama 0,2%, Puan Maharani 0,1%. Sinyal Anas Urbaningrum akan kembali ke dunia politik semakin menguat. Anas Urbaningrum mengungkapkan akan ada komunikasi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN I Gede Pasek Suardiga. Ia mengatakan pembicaraan dengan Gede Pasek kemungkinan akan berlangsung setelah Lebaran 2023. Itu nanti setelah Lebaran dibicarakan dengan Pak Pasek dan kawan-kawan. Saya ingin mendengar juga masukan-masukan pertimbangan dari para sahabat agar pada saatnya diputuskan seperti apa itu akan menjadi sesuatu yang maslahat, kata Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 17 April 2023. Sebelumnya, Gede Pasek Suardiga menyatakan kesediaannya mundur dari jabatan Ketua Umum PKN demi Anas Urbaningrum. Saat menemani Anas Urbaningrum pulang kampung ke halamannya di Blitar, Jawa Timur beberapa waktu lalu,
Gede Pasek Swardika mengaku rela memberikan jabatan Ketua Umum PKN pada sahabatnya tersebut. Alasannya lantaran ide awal mendirikan PKN adalah untuk dijadikan kendaraan politik Anas Urbaningrum setelah bebas dari lapas Sukamiskin. Ide membuat partai ini kan biar ada jalan Mas Anas bangkit lagi untuk menjadi seorang politisi murni. Dan itu butuh partai politik, ujar Gede Pasek saat menemani Anas Urbaningrum pulang kampung ke Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Termasuk jika mau ambil posisi Ketua Umum, saya pun akan saya berikan, tidak masalah, karena jabatan bagi saya bukanlah yang utama dalam karir politik saya, tegasnya. Kesiapan membantu Anas Urbaningrum kembali bangkit jika perlu disampaikan menjelang kebebasan sang sahabat. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait perkembangan hari ini mengenai nama Anas Urbaningrum masuk dalam survei dari SMRC, dan bahkan Anas Urbaningrum ini mampu mengalahkan suara Puan Maharani maupun Surya Paloh. Memang aneh teman, aneh seorang yang pernah dipenjara kalau dia masuk dalam survei ini peringkatnya tinggi. Karena yang memilih tentu adalah warga masyarakat yang menilai bahwa Anas Urbaningrum layak untuk menjadi seorang calon presiden walaupun angkanya kecil. Dan ini lagi-lagi teman terkait publik, terkait masyarakat yang memilih Anas ternyata cukup tinggi juga. Padahal Anas belum menyatakan kesiapannya dan memang tidak boleh berpolitik praktis teman. Ada batas waktu yang tidak boleh Anas melakukan kegiatan politik. Bahkan untuk dipilih dan memilih itu juga ada batasannya. Jadi memang ada ikatan-ikatan yang menyebabkan Anas ini terganggu dari sisi politiknya. Tetapi hiroh semangat dari pendukung Anas ini cukup tinggi supaya Anas memimpin sebuah partai politik yang disebut dengan PKN. Jadi ini saya pikir sangat wajar teman kalau Anas ini mendapatkan suara yang cukup banyak karena selama beliau itu di dunia politik teman ya. Karena jabatan beliau itu juga luar biasa, pernah menjadi Ketua Umum PPHMI, pernah menjadi salah satu komisioner KPU. Nah ini kan pernah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ini kan prestasi-prestasi yang luar biasa dari Anas Urbaningrum. Jadi kalau Anas Urbaningrum ini dilirik supaya maju menjadi calon presiden, saya pikir wajar. Namun demikian untuk menuju ke sana tidaklah mudah teman-teman, karena harus ada aturan-aturan yang dipenuhi Anas. Tidak berpolitik praktis, tidak punya hak dipilih dan memilih dengan jangka waktu tertentu. Itu Anas Urbaningrum. Tetapi yaitu teman, pilihan-pilihan politik dari warga masyarakat ini menginginkan juga Anas Urbaningrum menjadi tokoh pimpinan di negeri ini. Dan saya pikir ini wajar. Dan pada saatnya juga akan begitu teman ya, Pak Anas Urbaningrum akan siap untuk menjadi salah seorang pemimpin partai yang sekarang sudah ada di depan Anas Urbaningrum, yaitu PKN. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Anas Urbaningrum, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.